siapkan alat tulisnya. Alat tulis dan buku. Harapannya nanti ketika kalian sudah belajar terkait materi ini, nanti kalian bisa menentukan luas permukaan dan volume semangat nggak nih kalian? Udah siap buat belajar? Ya dong, harus luas permukaan. Kalau misalnya ibu punya sebuah kertas, kira-kira kertas ini itu punya luas nggak? Punya, beneran. Apa sih yang ada di luas permukaan? Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa. Jawab aja. Salah nggak apa-apa. Ada yang tahu luas permukaan? Apanya? Oh ini ya. Gitu. Kalau artinya dulu luas permukaan itu apa? Yang tahu? Yang tahu nggak? Luas permukaan. Ada yang tahu nggak? Nyerah nih.
luas permukaan berarti luas ini jumlah luas yang menyelimuti gitu ya. Oke, kalau satuan tidak baku, coba satuan tidak baku. Satuan tidak baku, ada yang tahu? Ya. Ayo dong, komunikasinya. Ayo. Satuan tidak baku adalah, ada yang tahu nggak? Oh. Satuan tidak baku. Coba yang tahu angkat tangannya. Bentar ya. Tadi kita sampai mana? Satuan tidak baku. Ada yang tahu satuan tidak baku? Apa? Good. Oke. Ada lagi? Ada yang mau berpendapat? Oke, ada lagi yang berpendapat? Apa? Ayo. Apa? Gak apa-apa, ayo. Gak, jawaban kalian itu gak ada yang salah. Ayo. Ayo, buka. Gimana keras-keras biar teman-temannya mendengar. Apa? Oke, satuan yang diukur dengan jengkal. Boleh, good. Ada lagi yang mau berpendapat? Ayo. Siapa lagi? Ada lagi? Coba yang belakang itu. Masnya. Mau berpendapat enggak? Satuan tidak baku itu apa? Enggak. Oke. Jawabannya siapa namanya? Yanima sama Adel. Itu benar. Satuan yang tidak menggunakan sentimeter, kilometer. Terus satuan yang diukur dengan jengkal. Nah, coba apa satuan tidak baku? Kalau menurut PPT? Coba Sela, coba dibaca. Coba satuan tidak baku adalah satuan. Oke. Coba siapa yang mau bacain? Satuan tidak baku adalah Oke, satuan yang apabila digunakan oleh
menggunakan. Tapi biasanya menggunakan jengkal ya. Misalnya nih, Mbak Stella mengukur kertas ini pakai jengkal. Jengkalnya dia ya. Ternyata mendapatkan hasil 3. Sedangkan kalau Mbak Cantika yang mengukur ternyata 2. Berarti hasilnya beda kan? Nah, itu merupakan satuan tidak. Sampai sini paham nggak? Paham? Oke. Tadi luas permukaan udah ya? Oke. Selanjutnya cara menentukan luas permukaan. Luas permukaan dengan menggunakan satuan tidak baku. Ada yang tahu nggak? Tadi yang disebutin sama ya, sama jengkal boleh. Terus apa? Oke, terus oke, langkah kaki bisa. Terus oke, ada lagi jengkal. Terus langkah kaki katanya tadi bisa pakai satuan tidak baku. Nah, kalau untuk luas permukaan itu menggunakan satuan apa? Satuan apa? Persegi dan satuan segitiga. Nah, satuan persegi dan satuan segitiga. Contohnya, Ibu punya kertas. Bagaimana cara menghitung luas permukaan kertas ini? Pakai satuan persegi. Ini disebut apa? Satuan persegi. Kita tempelkan di sini, menutupi kertasnya. Ini sampai full dari pojok sini, tengah sini, dan bawahnya. Ditempelin satuan persegi ini petak, kita sebutnya petak yang berwarna kuning ya, full. Oke, tadi ditempelin ini ya sampai full ya, sampai full, menutupi apa ini? Nah, banyak satuan persegi yang menutup kertas itu ada. Kalau di gambar di layar depan itu ada berapa coba? Ada berapa? 8. Nah, banyak satuan yang menutup daerah yang diukur itu disebut dengan luasnya. Kalau misalnya banyak satuan persegi yang menutupi kertas, ini ada 8, maka luasnya itu ada 8 satuan persegi. Sampai sini paham? Paham? Oke. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut ini? Oke, yang selanjutnya tadi ada satuan persegi, terus yang kedua ada satuan segitiga. Ibu punya kertas, warnanya apa sih? Biru. Satuan segitiga. Kalau ini disebut, kalau ditempelin, ini satuan segitiga. Jumlahnya 1 ya yang ditempel ya. Terus kalau ibu tempelkan lagi di sebelah sini, berarti ada berapa satuan segitiganya? 1, 2, berapa 1? Ini kita masih bahas satuan segitiga. Ada berapa? 2. Kalau ini ada berapa? 1. Kalau misalnya diubah satuan segitiga
Berarti ada berapa satuan persegi? 2 satuan persegi. Kalau misalnya ada 8 satuan segi 3, ada berapa satuan persegi? 4 satuan persegi. Sampai sini paham? Coba kalau ini, gambar yang ini, ada berapa satuan perseginya? Berapa? Ada berapa satuan segitiga? Satuan segitiga 2. Kalau satuan perseginya ada berapa? 5 atau 4? Satuan persegi seluruhnya dari gambar yang berwarna ini 5. 4 satuan persegi ditambah 2 satuan segi 3. Jadi totalnya dari 5. Sampai sini paham? Berarti luas permukaannya di gambar ini berapa? 5 satuan persegi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanyakan enggak? Nah, coba kalau misalnya ibu punya punya sebuah bidang yang A dulu. Berapa luas bidang A? Berapa? 5. Kalau yang B? 4. Kalau yang C? 7. Berapa satuan perseginya? Kalau yang C? Berapa? Satuan persegi. Berapa satuan perseginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang segitiganya? 7. Kalau satuan segitiganya ada berapa? 2. Sip. Kalian hebat. Pagi. Semangat. Masih semangat gak? Masih semangat gak? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Lanjut ke ada yang tahu? Kita beralih ke volume. Tadi luas, sekarang volume. Ada yang tahu volume itu apa? Paham nggak? Volume. Ada yang tahu? Yang tahu unjuk tangan. Volume adalah, ada yang tahu? Volume apa? Ada yang tahu nggak? Volume adalah Ibu punya apa ini? Botol ini pasti punya volume. Kalau diisi air, ya kan? Nah, airnya itu isinya itu merupakan volume.
Jadi satuan tidak baku pakainya apa? Jengkal. Terus langkah kaki. Kalau untuk volume pakainya apa? Satuan tidak baku. Kenapa? Ada yang tahu cara menentukan volume dengan satuan tidak baku? Pakainya apa? Kalau ibu mengisi botol ini dengan air sebanyak 2 gelas. Berarti satuan tidak bakunya itu bisa pakai gelas. Bisa nggak? Bisa nggak? Berarti cara